kita disibukkan dengan pemilu nih besok kayaknya. Sama aja Pak. Iya. Gimana Pak di LMS? Tidak ada masalah? Insya Allah tidak ada masalah. Tugas-tugas sudah dicicil ya? Karena memang kalau ditunda-tunda biasanya repot Pak. Repot sendiri. Bisa mungkin ya cari celah waktu buat mengerjakan. Betul Pak, jadi harus bagi waktu antara tugas CGP, tugas di sekolah, tugas pokok kita ya harus seimbang. Jadi kita CGP lancar, di sekolah kita juga lancar, dan di rumah tangga kita juga harmonis Pak. Jangan sampai nanti istri terlewatkan Pak. Oke. Dalam pendampingan 4 ini Pak, observasi kelas yang diawali dengan ini pra observasi, bagian awal pendampingan kurang lebih 20 menit, ada bagian inti pendampingan semuanya 135 menit, di antaranya pra observasi 15 menit, ada observasi kelas itu menyesuaikan ya Pak. 1 jam berapa Pak SMA? 1 jamnya 45, pas berarti 90. Oke. Kalau SMP kan 40. Oke. Kalau SMA ini 45 ya, kali 2 jam berarti 90. Untuk paskanya 30 menit. Nah, diawali dengan pra observasi. Kita akan ya intinya bukan mencari yang kurang ya Pak. Jadi mencari yang mungkin belum sesuai dengan modul ajar seperti itu. Jadi saya melihat, mengobservasi apa yang sudah direncanakan Pak Ferdi lalu dilaksanakan kan. Nah di sana saya akan melihat sejauh mana Pak Ferdi menerapkan diantaranya KSR, terus penerapan disiplin positif. Ya pembelajaran itu natural aja Pak, gak usah dibuat-buat lah. Ada yang mau disampaikan Pak? Insya Allah anak-anak juga kebetulan juga saya kondisikan bagus teman-teman. Tadi tak beritahu karena ya kelasnya itu ada kursi di belakang harus menyiapkan gitu saja. Nanti ada tamu, tolong siapkan termawan itu secara natural. Saya nggak tak buat-buat anak-anak juga biasa. Setting lah. Kita setting kami coba. Bagus Pak. Emang seperti itu yang dikehendaki kami dari ini ya, pendidikan PGP ini ya seperti itu. Ya seadanya Pak. Saya juga nanti banyak belajar di sana. Nah, bagaimanapun kan ini untuk mengukur sebenarnya. Karena kegiatan guru penggerak ini kan mengukur sejauh mana apa yang sudah saya pelajari melalui eksplorasi itu bisa saya aplikasikan dalam pembelajaran khususnya bertahap. Karena kan kadang sudut pandang orang berbeda gitu. Kalau kita melihat sendiri kan nggak kelihatan, mata kita di depan. Kita melihat yang di belakang kan nggak kelihatan, makanya harus itulah dibutuhkan yang lain atau orang lain. Ya sama seperti kepala sekolah atau guru senior ya yang supervisi itu sebetulnya ingin melihat sejauh mana penerapan pembelajaran kita di kelas. Jadi jangan ini menilai bukan orientasinya menilai tapi tidak sampai lebih memperbaiki nanti kinerja kita yang tidak kita terlihat Pak. Mungkin kalau yang terlihat kan kita bisa perbaiki sendiri, bercermin kita depan, tapi kan belakang nggak terlihat. Nah itu yang akan saya lakukan. Persiapannya bagaimana Pak? Untuk persiapan secara umum sama ya biasanya saya administrasi di sekolah. Saya menyiapkan modul ajarnya yang tak sesuaikan dengan capaian pembelajaran tersebut. Saya juga mencoba mencari strategi pembelajaran supaya nanti anak-anak itu tidak pasif supaya aktif. Anak-anak itu utamanya adalah senang. Kalau anak-anak kalau sudah tegang biasanya apalagi pelajarannya matematika Pak menakutkan. Jadi biasanya anak-anak diam dan saya tak buat biar anak-anak itu mau ngomong sementara minimal dia melalui rasa percaya diri teman-teman Betul Pak, betul. Jadi anak aktif, percaya diri, membangkitkan gairah belajarnya. Jadi pastinya sudah punya strategi yang luar biasa lah. Dari teman-teman CGP ya Pak, maupun dari yang lain.
memang muaranya tetap ke profil pelajaran Pancasila ya. Harapannya kan anak-anak lima dari profil pelajaran Pancasila itu punya karakter lah nanti membekas nanti bergotong royongnya belajar biar ada diskusi, anak-anak tahu bahwa ini ada yang belum bekerja, mereka dia bisa berkolaborasi semua biar gerak semua. Anak-anak juga walaupun berkolaborasi untuk mandiri jawab apa yang diberikan oleh ketua kelompok. Kelompoknya itu supaya mereka punya rasa tanggung jawab dan kelas berapa Pak? Kelas 8? Kelas 11. Dari paling PPS 2, 3. Paling di sana nanti ada ini Pak, mau dibacakan dulu panduan observasinya. Di antaranya yang pertama adalah mengembangkan lingkungan kelas yang memfasilitasi murid belajar secara nyaman. Di antaranya adalah kenyamanan lingkungan belajar untuk menunjukkan kehidupan belajar murid, mungkin berupa kelas atau tempatnya ya Pak. Di antaranya guru melakukan modifikasi lingkungan belajar sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik murid dan tujuan pembelajaran sesuai dengan KSR. Yang selanjutnya penggunaan komunikasi positif, mungkin lebih ke interaksi dengan murid, murid dengan murid Pak. Jadi bukan hanya guru dengan murid, tapi murid dengan murid juga harus ada komunikasi yang efektif. Selanjutnya adalah rasa empati, guru ingin tahu dan mencoba. Waalaikumsalam. Saya semangat. Semangat pagi. Semangat pagi. 35. Oke, monggo. Lanjutkan Pak. Ini natural Pak. Enggak hebat sih. Empatik, guru ingin tahu dan mencoba memahami sudut pandang murid. Di sini kriterianya guru mencari tahu apa yang sedang dikerjakan dan dipikirkan oleh murid. Jadi kalau yang dikerjakan gampang nih Pak, kelihatan. Ini yang susah yang dipikirkan murid. karena ya yang ditulis sama yang dipikirkan juga nggak sama. Ini tantang seorang guru Pak. Yang selanjutnya adalah guru mendengarkan dengan aktif atau mendengarkan aktif nih Pak, apa yang disampaikan oleh siswa. Selanjutnya guru mengekspresikan emosi positif selama berinteraksi. Artinya menampilkan emosi senang, antusias, ramah, ya pasti Pak udah kelihatan ceria nih Pak, selalu ceria. Di rumah kita bawa beban lain-lain. Kalau di sekolah gitu, apalagi anak SD saya Pak, kalau di rumah habis sama istri, kalau di sekolah ya nyanyi-nyanyi Pak, akhirnya senang hilang sampai rumah ya kembali lagi. Kadang ada positif negatifnya ya ngajar SD dari segi kedewasaan terutama untuk anak-anak yang selanjutnya penerapan disiplin positif. Kalau disiplin menggunakan prinsip restitusi Pak, ya kalau memang tidak ada masalah ya ini ya perlu dilakukan supaya ada sesuatu yang memang di luar dugaan, perlu penyelesaian masalahnya. Selanjutnya untuk observasi yang kedua, memandu proses belajar mengajar yang efektif. Di antaranya guru memastikan siswa memahami tujuan pembelajaran, mendiskusikan bersama siswa keterkaitan antara topik dengan materi yang akan dibahas dan bahasa konteks kontekstual yang dikaitkan Pak. Meskipun matematika mungkin bisa ya, atau banyak pasti ada lihat ya di modulnya mengaitkan. Selanjutnya mengintegrasikannya, diintegrasikan ke dalam ini Pak, KSR, Kesuatu Nasional. Selanjutnya pendekatan dalam mendampingi murid. Guru melakukan scaffolding Pak, untuk membantu murid sesuai dengan kebutuhan belajar mereka. Dan jadi mereka dikasih tugas secara mandiri maupun kelompok oleh guru. Selanjutnya penggunaan strategi pembelajaran. Mungkin guru dapat menggunakan beberapa strategi ya Pak, bukan hanya satu, pastinya banyak atau beberapa.
Selanjutnya untuk observasi yang ketiga yaitu melakukan umpan balik. Ini yang mungkin kita kadang terlupakan Pak kalau di akhir. Kemarin dari Pak Lutfi, Pak Wira juga belum saya temukan. Jadi memberikan umpan balik kepada siswa. Waalaikumsalam. Itu saja Pak yang dapat saya sampaikan untuk pelaksanaan observasinya. Mudah-mudahan kita lancaran ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, kita sejenak menundukkan kepala. Saya memohon kepada Allah mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini berkahi dan berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Gimana kabarnya anak-anak hari ini? Ada yang bisa? Tidak? Sebentar ya. Afrika, Ade Firman, Afriani Yuna, Almia, Alia, Eko Bagus, ini Kurniawan, Siti Ade, Ika Naila, Helena, Ismi Hayati, Khairul Afiyah, Lina Munfarah, Muhammad Farhan, Muhammad Pratama, Muhammad Syarul Munir, Nadia Andini, Nia Feratika, Novita Sari, Putri Ibrahimka, Riha, Salma Aiska, Riha Maksinda, Siti Sani, Soni, Suheri, Suherni Puji, Ulan, Julia Dwi, Julia Nur, Sarah, Saskia Binar. Ya, ini Mas Sabrul sama Mas Rejo mana? Izin. Ya. Hari ini. Ya, kita doakan dulu ya, kita kirimkan Fatihah dulu untuk almarhum ayah bunda dari bapaknya Malaysia. Mudah-mudahan almarhum ditempatkan di sisi Allah yang paling mulia. Alhamdulillah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Mudah-mudahan kita semua akan meringankan ini ya, meringankan beban yang ditinggalkan Rabbul untuk keluarga ini. Sekali hari ini ada sesuatu yang beda ya, ya perhatikan biar kita singkat lagi seperti biasa ya. Nanti kita SPK dulu, tapi sebelumnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu kita akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear tiga variabel yang nanti notabene
soal-soal ini tuh sebenarnya sudah pernah Anda bahas di kelas 10 ya. Kan ada 3 metode. 2 metode sudah Anda pelajari di kelas 10, yaitu dengan metode aljabar ya, ada substitusi, eliminasi, dan ada cara campuran. Yang kedua ada metode geometri melalui grafik, dan yang ketiga adalah dengan metode matriks yang nanti ini ada kaitannya dengan materi sebelumnya yang sudah Anda pelajari, itu tentang determinan dan umpes suatu matriks. Mudah-mudahan nanti kegiatan di pembelajaran hari ini bisa Anda aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena biasanya masalah ini adalah masalah kontekstual, masalah yang biasanya nanti akan Anda temui dalam kehidupan sehari-hari, yang entah itu saat akan menjadi sesuatu atau yang lain. Yuk kita berdiri dulu bareng-bareng. Ya, kita berdiri dulu seperti biasa. Kalau dulu kan kita sebetulnya melatih konsentrasi. Sama deh, ini ulangi konsentrasi lagi ya. Intinya perhatikan, nggak boleh ada yang bingung, sedih, ya harus ceria. Jadi mudah-mudahan kegiatan pembelajaran hari ini bisa menenangkan Anda, tidak ada rasa tegang. Mudah-mudahan ini. Perhatikan rumusnya Anda harus fokus ya, harus fokus dengan apa yang Bapak katakan. Konsentrasi. Ayo lupa gimana fokusnya. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Jangan lupa ya. Coba ulang lagi. Konsentrasi. Siap. Konsentrasi. Mulai ya. Kita konsentrasinya dulu. Perhatikan. Ayo tangannya semuanya ke atas semua. Tangannya ke atas. Ini belum konsentrasi. Tangannya kemana? Ke atas. Ke atas. Ya. Tangannya ke atas. Perhatikan. Rumusnya adalah katakan yang saya katakan. Rumusnya katakan yang saya katakan. Ingat ya. Rumusnya itu. Perhatikan. Ayam, itik, ayam, itik. Berapa jumlah ayamnya? Mas Farhan, berapa jumlah ayamnya? Nah, benar apa salah? Salah. Diulang. Perhatikan, fokus, konsentrasi. Kata kuncinya adalah katakan apa yang saya katakan. Anda tirukan dulu, gak apa-apa ya. Ayam, itik, ayam, itik. Berapa jumlah itik? 4. Mas, bagus, Eko. Berapa jumlah itik? Sorry, 5. Benar apa salah? Salah. Rumusnya apa tadi? Apa yang saya katakan. Jadi jawabannya apa? Berapa jumlah itik ya? Ayo tangannya ke atas, putar. Latih konsentrasi. Putar. Stop. Putar. Stop. Masih lihat ya. Ya, perhatikan. Putar. Stop. Ya, perhatikan. Lagi, satu kali lagi. Putar. Pegang telinga. Ya, terima kasih.
menyampaikan masalah sistem persamaan linear dua variabel dan sistem persamaan linear tiga variabel menggunakan metode Max. Harapan Bapak setelah Anda mempelajari ini bukan hanya sebatas Anda belajar terus selesai, tapi bagaimana kamu bisa mengaplikasikan kegiatan hari ini dalam kehidupan sehari-hari sehingga nanti pembelajarannya lebih bermakna. Itu ya Mas Bayan. Jadi termasuk nanti yang bermuaranya adalah pada profil pelajaran Pancasila. Apa saja profil pelajaran Pancasila dimensinya? Dimensi ketuhanan yang maha esa, akhlakmu, kedua ada gotong, ketiga ada apa lagi? Ada apa lagi? Mandiri. Ada apa lagi yang keempat? Ada kreatif. Yang kelima ada apa lagi? Bermula-kritis. Jadi harapan Bapak mudah-mudahan kelima itu nanti bisa mengaplikasikan satu yang saya. Sebelum nanti kita masuk, perhatikan. Anda lihat tayangan ini. Sebelum kita masuk, perhatikan tayangan ini.
Jadi dalam sistem persamaan linear dua variabel atau secara general. Kalau begitu, mari kita dulu perhatikan ilustrasi berikutnya. Jika kita buat ke dalam bentuk soal cerita, maka dapat dibuat sebagai berikut. Salsa membeli 5 kilo tepung dan 3 botol sirup dengan total belanja sebesar 110.000. Sedangkan kami membeli 4 kilo tepung dan 4 botol sirup di supermarket desa dengan total 120.000. Pertanyaannya, apakah harga 1 kilo tepung dan 1 botol sirup yang dibeli oleh salsa dengan Pertanyaannya, berapakah harga 1 kilogram tepung dengan 1 botol sirup? Terus kita tentang aplikasi penerapan dari sistem persamaan linear dua variabel dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang perhatikan. Kita fokus lagi ke materi ya. Jadi materi ini nanti ada kaitannya dengan materi yang juga Anda pelajari, yaitu tentang apa? Nah, sistem persamaan linear dua variabel yang sudah Anda pelajari di waktu kelas 10 yang nanti ini akan diintegrasikan dengan metode matriks yang kemarin sudah Anda pelajari. Jadi di sini perhatikan sistem persamaan dua variabel berikut. Ciri khas dari persamaan dua variabel adalah dia mempunyai dua variabel berubah, yaitu x dan y. Dengan A11, A12 itu merupakan apa? Pasangannya si variabel. Pasangannya variabel apa namanya? Koefisien. Kalau yang tidak bervariabel namanya konstanta ya. Yang membentuk sebuah sistem karena ini jadi satu persamaan. Kenapa dikatakan sebuah sistem? Karena dia saling berkaitan antara variabel persamaan pertama dengan variabel pada persamaan yang kedua. Di penjelasan sistem persamaan linear dua variabel tersebut akan digunakan dengan dua cara, yaitu cara inverse dan cara determinan dari suatu matriks. Yang pertama perhatikan, ini cara inverse ini. Lihat enggak sebelah sini? Jadi ubah sistem persamaan linear dua variabel menjadi perkalian matriks sebagai berikut. Yang diubah apanya? Jadi nanti tadi dari persamaan sistemnya A11X ditambah A12Y sama dengan B1, A21X ditambah A22Y sama dengan B2. Kita keluarkan semua apa? Semua koefisien pada variabel-variabel tersebut ya menjadi sebuah matriks. Matriks apa ini namanya? Matriks persegi. Ordonya berapa? 2 kali 2, dan dia mempunyai 2 baris dan 2 kolom. Setelah itu variabelnya kita jadikan sebagai perkalian di sini. Anggap ini adalah matriks A, ini adalah matriks X. Sama dengan apa? Sama dengan adalah hasilnya atau konstanta. Ini tadi sebenarnya kalau kita kalikan Mas ya, yang kita kalikan kedua matriks tersebut, ini hasilnya akan sama dengan persamaan persamaan. Itu ya Mas ya. Jadi kalau kita kalikan sama A11 dikali dengan X, A11X, A12 kali Y, A12Y sama dengan apa? Sama dengan B1. Yang kedua A21 kali X, A21X, A22 dikali Y sama dengan A22. Dengan hasilnya itu B2. Jadi secara umum sama sebenarnya. Cuma ini adalah modelnya yang kita ubah. Yang tadinya model menggunakan SPLDV kita ubah menggunakan model matriks supaya nanti bisa kita operasikan lebih mudah. Nah di sini perkalian matriks di atas dapat dinotasikan dengan apa yang tidak kelihatan. Matriks A dikali dengan matriks X sama dengan matriks B.
Karena kita akan mencari apa di sini? Mencari X dan Y yang tadi kita misalkan sebagai apa tadi? Sebagai apa tadi yang barusan ditonton? Tepung dengan zero. Kita asumsikan bahwa X yang misalkan nanti tepung, bahwa Y nya adalah zero. Nanti bisa kita ubah seperti itu. Maksudnya ya. Sehingga kita pindahkan si matriks A tersebut dari ruas kiri menjadi ruas kanan. Caranya dengan apa? Dengan mengkalikan dengan inverse matriksnya, sehingga nanti diperoleh X sama dengan matriks inverse dari matriks A dikali dengan matriks B-nya. Berikutnya yaitu cara determinan. Kemarin sudah belajar tentang bagaimana kita mencari sebuah determinan dari matriks persegi, terutama yang berorder dua kali. Di sini ada order 2 kali 2. Yang pertama yang harus Anda cari, tentukan dulu determinan utama. Determinan utama itu apa? Determinan utama itu adalah koefisien dari siapa? Si variabel tersebut. Ini adalah determinan utama. Cari determinan dari matriks utama. Determinannya apa? A11, A12, A21, A2. Setelah itu Anda cari determinan dari variabel X-nya. Maksud variabel X ini yang dikalikan dengan variabel X itu kolom berapa? Kolom pertama. Maka kolom pertama kita ubah dengan mesinnya B1 dan B2. Dan yang ketiga adalah mencari determinan dari variabel Y-nya. Di variabel Y-nya kita ubah ya. Yang kedua berarti kolom kedua kita ubah dengan B1 dan B2. Sehingga nanti nilai X dan Y tersebut dapat ditentukan dengan membandingkan. Membandingkan apa? Membandingkan antara determinan matriks X dengan determinan utamanya untuk mencari variabel X-nya, dan membandingkan antara determinan Y dengan determinan utama untuk menentukan variabel Y. Jadi kalau misalkan X tadi itu adalah tepung, ya tadi tepungnya berapa kilonya? Y itu adalah sebuah sirup, jadi berapa itu sirupnya harganya? Nah, biasanya kalau Anda membeli, biasanya di toko ya, kalau di supermarket kan sudah ada harganya. Kalau di toko disuruh orang tua beli tepung sekian kilo, beli ini sekian kilo, tiba-tiba itu berapa? Karena kita kan terbenam di situ. Ini harga 1 kilo berapa? Kita bisa selesaikan dengan menggunakan metode inverse maupun determinan. Dan berikutnya menyelesaikan sistem persamaan linear 3 variabel. Secara umum sama, Mas Bang, antara 2 variabel maupun 3 variabel. Yang membedakan apa nih coba? Yang membedakan apa nih? Variabelnya. Yang membedakan hanya situ, ya. Secara umum semuanya sama. Yang membedakan pertama adalah variabelnya. Karena di sini 3 variabel, maka variabelnya ditambahkan 1. Ya, di sini ada variabel Z dari A11 sampai dengan A33 dalam bentuk koefisien dari variabel. Penyelesaian sistem persamaan 3 variabel tersebut akan ditentukan dengan 2 cara. Yang pertama bisa kita tentukan dengan cara inverse yang pertama ya, yaitu dengan mengeluarkan semua koefisiennya sama dengan yang 2 variabel tadi. Dengan kita kalikan dengan apa? Kalikan dengan variabelnya sama dengan matriks B. Ini juga bisa kita katakan sebagai persamaan matriks atau perkalian matriks. Nanti ada beberapa soal maksudnya. Coba tentukan perkalian matriksnya atau persamaan matriks. Jadi jangan bingung ya. Kalau diberikan sebuah soal cerita dalam konteks sehari-hari, kamu ubah modelnya dulu ke sistemnya. Setelah itu kamu ubah ke dalam bentuk model matriks. Dan yang terakhir itu dengan cara determinan. Karena tadi 2 variabel itu hanya ada berapa tadi? Ada 3 ya. Ada 3, determinan utama, determinan variabel X, determinan variabel Y, dan determinan variabel Z. Jadi tambahnya 1.
karena dia ada 3 variabel. Secara umum sama cara penjelasannya. Ya. Konteks dari inverse dan determinan kemarin sudah kita bahas. Nanti kita coba aplikasikan ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah yang tadi sudah ada dari yang video awal. Sekarang kita perhatikan, kita balik lagi ke video. Kita ambil cuplikannya tadi yang terakhir. Nah, ini. Dengan apa di sini? Salsa membeli 5 kg ke tepung. Kita makan dulu, kita ubah ke dalam bentuk persamaan ini juga ya. Kita ubah ke dalam bentuk persamaan. Perhatikan, di sini ada 5 kg ke tepung dan 3 botol sirup dengan total belanja berapa di sini? 110. Kita bisa asumsikan di sini. Asumsikan misal ya. Misalkan si tepung tersebut kita ganti dengan X misalnya. Ini mempersingkat. Dan si sirup kita ubah dengan variabel Y. Sehingga kalau kita persempit dengan model matematikanya ini menjadi 5 tepung. Berarti 5 kg tepung berarti 5x ditambah 3y sama dengan hasilnya berapa? Totalnya adalah 110.000. Kalimat berikutnya, sedangkan Hani membeli 4 kg ke tepung. 4 kg tepung berarti 4x dan 4 botol sirup tambah 4y sama dengan berapa totalnya? 120.000. Yang ditanyakan, berapakah harga 1 kg tepung dan 1 kg sirup yang dibeli oleh Salsa dan Hani? Perhatikan ini. Anda lihat bentuknya sama tidak dengan model di atas? Ya, kita ubah dulu ke dalam model matriks. Kita keluarkan koefisiennya. Koefisiennya berapa saja di sini? 5, 3, 4. Ini ya. Variabelnya ada berapa? Ada 2, X dan Y. Sama dengan B1-nya berapa? 110. B2-nya 102. Sehingga setelah kita ubah dalam bentuk perkalian matriks seperti ini, kamu tinggal pilih saya mau pakai cara yang mana? Apakah cara inverse atau cara determinan? Kita coba dua-duanya ya. Yang pertama, perhatikan dengan cara inverse dulu. Cara inverse matriks. Cara inverse matriks. Gimana ya menurut saya? Masih ingat nggak? Gimana cara mencari inverse? Misal inverse matriks A. Rumusnya gimana? Kemarin 1 per determinan dari matriks A dikali dengan A join ya. A join matriks A, kemudian ditentukan berapa nilainya nanti ya. Rumusnya apa tadi? X itu sama dengan inverse dari matriks A dikali dengan matriks X-nya berapa di sini? X-nya matriks X-nya XY, kita tuliskan XY sama dengan inverse dari matriks A 1 per determinan. Berarti kita kurangkan antara diagonal utama dengan diagonal ke berapa perkalian diagonal utamanya? 5 kali 4 20 ya, dikurangi 4 kali 3 12 dikali adjoin dari matriks A nya. Gimana cara mencari adjoin kemarin? Dibalik atau ditukar antara posisi A11 dengan A2. Jadi berapa berat? 4 3 A12. Oh 5 maaf 5 ya.
A12 dan A21 B atau C-nya kita kalikan dengan tanda negatif. Jadi negatif 4 sama negatif 8. Baru kita kalikan dengan matriks B. Matriks B-nya berapa? 110 sama 120. Lanjutkan di sini ya. XY seperti ini. XY sama dengan 1/20 dikurangi 12 berapa? 8 dikali berapa di situ? Boleh kita kalikan dulu nggak apa-apa. Kalau perkalian nggak masalah, kita kalikan dulu, baru kita kalikan dengan bilangan skalanya. 4 kali 110 apa Pak? Ya, kalau misalkan langkahnya dari belakang, boleh dari depan, nggak masalah. Ya, boleh dikalikan dari depan, boleh dari belakang, karena sama-sama perkalian. Kecuali ditukar, itu nggak boleh. Posisinya ditukar itu tidak boleh. Oke, kita kalikan dulu ya. Berarti 1/8, 4, kalau lihat hitungan dulu. Min 3, min 4, 5, apa lagi sih? 110, 102. Nah, sama dengan XY 1/8 kali 4. 4 kali 1 4/8 berapa hasilnya berarti? 4/8 sederhana 1/2 atau setengah bagi 4 bagi 1/8 kali negatif 3. Negatif 3/8. 1/8 kali negatif 4. Negatif setengah. 1/8 kali 5. 5/8. Kita kalikan dengan 110, 102. Gimana cara kalikannya? Sama dengan baris kolom ya. Ini matriksnya berapa? 2 kali 2, kalau ini 2 kali 1, sehingga nanti hasilnya adalah matriks berorder 2 kali 1 ya. Setengah dikali dengan 110 berapa? 55.000 ditambah negatif 3/8 dikali dengan 120. Jadi nanti negatif di sini. Kurangi 120 bagi 8 berapa? Berapa? 40 ya. 4 kali 8 berapa sih? 4 kali 8 ya. Kan itu enggak apa-apa pakai program ya. 120.000 dibagi dengan 8 berarti 1 ya. 8 berapa? 40 berapa nih? 5 kali 8 40 sehingga 0 di belakangnya itu ya, 15.000. Sekarang baris kedua kolom 1 negatif setengah kali 110 berarti negatif 55 ya, sama dengan yang di atas. 55.000 ditambah 5/8 kali 120. Oh maaf, tadi belum dikalikan ya. 15 kali 3 berapa? 45. Dikalikan. Tadi 120 bagi 8 berapa? 15. 15 dikali 5. 5 kali 5 kali 5 berarti 70 ya, 75. Yang kita operasikan, kita jumlahkan 55 plus kali min, berarti 55 dikurangi 45 10.000 negatif 55 ditambah dengan 75.000 dibalik aja nggak apa-apa. 75 kurangi 55 berapa? 20.000
ya. Dan Y-nya berapa? 20. Sehingga nanti bisa kita simpulkan. Jadi inilah. Jadi harga 1 kg tepungnya itu adalah 10.000 dan 1 botol sirup yang dibeli oleh Salsa dan Hani itu adalah seharga 20.000. Yang tadi tidak kita ketahui ya berapa per item. Ini salah satu yang bisa digunakan untuk dengan cara invoice. Ada yang mau bertanya untuk cara invoice? Terima kasih katanya dengan materi kemarin ya. Kita coba kita variasi sehingga ada kaitannya sebenarnya dengan masalah. Tidak ada? Harus ada satu lagi dengan cara determinan. Cara yang kedua, cara determinan. Saya mau bantu Bapak di depan mengingat kembali bagaimana cara menghitung determinan. Soalnya ayo Son, depan Son, coba Son, sambil ingat lagi Son, determinan kayak gimana Son? Coba kita bantu bareng-bareng, kita kerjakan bareng-bareng ya. Yang pertama, yang dicari apa tadi? Mencari determinan utama. Itu Mas Sony, determinan utama. Mencari determinan utama atau D itu aja Son. D besar ya. D besar sama dengan mana notasinya? Oke, Anda tegak lurus. Ya. Berapa nilainya? Dituliskan matriks A-nya. 5 3 terus 4 6 sama dengan sampingnya saja Son. Sama dengan gimana sama itu? Iya. D min BC sama dengan bawahnya 5 kali 4 20 kurangi 2 dengan depan. Yang kedua, matriks determinan untuk matriks X-nya berarti DX ya. DX kita cari. DX sama dengan yang diubah apa? Kolom pertama kita ubah dengan B1 dan B2. Ya, kita 2. Kolom kedua A. Sama dengan langsung saja nggak usah rumus. 4 kali 110 4 kali 11 berarti 44 ya. Hanya ikut kurangi 3 kali 12 36 nolnya ikut sama dengan 440 kurangi 360 berapa? 80 Nah, determinan matriks Y-nya yang diganti berarti kolom kedua ya. Kita ganti dengan B1 dan B2-nya. Nah, apa? Kali 12 5 kali 2 0 0
perhatikan. Satu lagi son, kita tentukan nilai x dan y nya son, ya, dengan membandingkan ya, x sama dengan, sampai tulis rumusnya, x sama dengan dx per d, x per d, berapa hasilnya? 80.000 dibagi 8 dengan 10 y nya, y berarti dy per d, maunya ikut sama ada yang nyata sama ya, mudah mana cara inverse dengan cara determinan? Determinan, kenapa cara determinan? Ada yang bisa ngasih pendapat? Mbak Gita, cara determinan atau cara inverse Mbak Gita yang paling gampang? Determinan, kenapa Mbak Gita? Kenapa determinan? Lebih gampang ya, lebih gampang. Kenapa lebih gampang? Karena perhitungannya itu lebih sederhana ketimbang kita menggunakan cara matematis. Nah, yuk nanti kita buat kelompok, kita diskusi kelompok buat memantapkan belajar tentang SPL DP dan SPL PP nanti ya dengan metode matematis. Biar gampang gini aja. Baris pertama, baris yang mana baris? Nah ini baris ya, ingat baris itu yang horizontal. Baris pertama balik kanan. Yo, baris pertama balik kanan. Dikeluarkan kursinya tidak apa-apa. Baris ketiga balik kanan. Baris ketiga balik kanan. Yang terakhir berarti Mbak Nina sama Mbak Juli ya, Mbak Juli ikut sini Mbak. Satunya ikut kelompoknya Mbak Helena apa Pak? Sekarang satu sini satu ini. Coba bagikan LKPG-nya diskusikan bareng nanti. Diperbesar lagi kelompok tidak terlalu sedikit. Bapak minta buat kelompok yang sebelah sini 1, 2, 3 ikut gabung ke kelompoknya Mbak Putri. Dua anak Mbak Tina sama Mbak Nevia nggak apa-apa. Mbak Nevia sini. Nah ya. Terus yang dua ikut ke depan ya, biar ada buktinya ya. Yang ikutan sini apa? Kelompoknya Mas Diki sama Mas Didi ikut ke belakang. Ini kelompoknya itu kan ada dua ya. Yang satu kesana ke sini. Nah ya, Mas Didi ke sini. Satu aja Mas Didi ke sini. Digabung ke kelompoknya. Ini gabung ke belakangnya. Mas Diki belakang. Saya
rangkaian acara silaturahmi ke SMA Garuda Dinda. Garuda Dinda dan teman-temannya memesan 5 soto dan 5 es teh. Tak lama kemudian Benny datang dengan teman-temannya dan memesan 3 soto dan 2 es teh. Dinda menantang Benny untuk menentukan harga 1 porsi soto dan 1 gelas es. Jika Dinda harus membayar 39.000 untuk semua pesanannya dan Benny 24.000, bantu Doni menentukan harga 1 porsi soto dan segelas es teh. Coba dibandingkan bareng-bareng dengan semuanya dengan cara yang sama yang tadi sudah Pak Guru sampaikan. Kita analisis dulu. Berarti ini misalkan ya. Misalkan dulu. Belakangnya ada buku halaman ketiga, ada langkah prinsip halaman ketiga. Nah, itu ada halaman ya. Tinggal mengikuti halaman ketiganya dilengkapi. Apa yang dimisalkan di situ? X-nya adalah X. Makanya sengaja memfotokan ini Pak, biar kelihatan. Dilengkapi dengan PPT-nya, langsung dilengkapi ya PPT-nya. Ikuti caranya. Gimana? Tidak apa-apa, ikuti dulu setelah itu. Ya, kita dulu biar barang-barang pas dulu. Sama dengan itu ya, dipindahkan saja, pindahkan.
Ada masalah. Ya, dia modal pertama, dia modal kedua. Itu balik itu diagonal berapa? Yang satu ini. Yuk, siapa yang mempresentasikan dari masalah yang pertama ini? Salah satu kelompok. Siapa yang mempresentasikan? Mana? Nanti poin nilai untuk satu kelompok itu ya. Untuk satu kelompok itu. Mahasiswanya, silakan. Siapa yang mau mempresentasikan ke depan? Kelompoknya Zara, depan. Perwakilan 3 anak ya. 3 anak, 1 moderator, 1 penyaji, sama nanti 1 yang mencatatkan tulisannya di jawabannya di depan. Nanti teman yang lain membantu menjawab. Pertama mungkin ya, suara kita nggak apa-apa. Boleh ditulis ulang presentasinya. Sudah ketemu semua ya? Tadi ya Bapak sudah ketemu semua. Sekarang tinggal kita cocokkan jawabannya sama atau tidak. Ya, yuk kita perhatikan bareng-bareng. Fokus ke depan dulu. Sama-sama kita memperhatikan jawabannya nanti akan disampaikan oleh kelompok terakhir ini ya. Terakhir 1, 2, 3, 4, 5. Mau ditulis nggak apa-apa? Langsung aja nggak apa-apa, misalnya langsung aja toh teman-teman punya kok ada ininya, yang ada ini, jadi nanti bisa melihat ngecek langsung. Jadi dalam soal ini kita bisa diubah menjadi model matematika. Ayo dibuka dulu moderatornya.
moderatornya dibuka dulu, salam dulu, terus kami akan mempresentasikan. Yuk, buka dulu kayak biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya saya di bersama teman saya akan mempresentasikan jawaban nomor 1. Dan ini sama disampaikan oleh kita. Jadi yang pertama kita pakai cara ekspres, tapi sebelumnya ini juga dulu dalam matematika. Misalnya soto ini juga menjadi X, terus ST ini juga menjadi Y. Jadi kesamaannya yaitu 5X karena X itu soto. X apa X yang benar? Mau beli tip X gitu. Terus ditambah Mbak, 3Y. 3Y itu 3SN sama dengan 39 itu. Terus yang berikutnya yaitu 3 soto dan 2 SN. Jadi jumlah model matematikanya yaitu 3X dan 2Y. Terus yang diberikan berempat. Jadi kita ubah persamaan di atas dinyatakan sebagai matriks. Kita lihat koefisien di depannya variabel. Yang pertama yaitu 5, yang kedua 2, 3, dan 2. Dikali dengan variabel X ini sama dengan 39 dan 24. Yang pertama yaitu pakai cara inverse. Di situ sebagai teman-teman yang lain kita perhatikan dulu teman-teman. Ada teman ada yang lagi mengembangkan hasilnya. satu plus beda dengan Kita samakan ya dengan langkah-langkah yang ada di KPD itu. A yaitu bagi silang A jadi BC 5 kali 2 10 kurangi 3 kali 3 9 dikali jadi kita balik yang 5 itu jadi B dan 2 jadi yang B sama C tinggal dikasih tanda negatif. Bukan sama dengan tapi kali itu.
Jadi kita turunkan lagi. 10 kurang 9 yaitu 1. Tinggal sekali. Nah, coba ini masuk. Kita kalikan garis dengan kolom, yaitu 2 dikali 39, 78. Min 3 dikali 24 yaitu min 72. Min 3 kali 39 yaitu min 117. Ditambah 5 kali 24 yaitu 120. 78 ditambah negatif 72 yaitu 6.000. Min 117.000 ditambah 120 yaitu 3.000. Dikali 1 yaitu 6.000. 6.000 dikali 1 6.000. 1 dikali 3.000 yaitu 3.000. 3.000 dikali 1 yaitu 3.000. Jadi kita bisa disimpulkan yaitu X sama dengannya 6.000 dan Y sama dengan 3.000. Sehingga harga seporsi soto yaitu 6.000 dan harga segelas es teh yaitu 3.000. 3.000 ya, 3.000. Ini harga apa itu? Harga satu porsi sotonya adalah 6.000 dan harga segelas es teh adalah 3.000. Harganya sama ya dari warung yang dekatan berarti ya, sama persis ya. Nah, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dari kelompok lain yang mau menanggapi, silakan tanyakan. Sama semua jawabannya, sama semua, tidak ada yang beda. Tadi yang sedikit beda jawabannya Mbak Alia ya, kembali determinannya, makanya jawabannya beda sendiri. Ada yang mau ditanyakan Mbak Alia? Gampang apa gampang? Gampang apa gampang? Gampang insya Allah ya. Jadi sebenarnya kalau masalahnya terkait dengan kehidupan sehari-hari kita pecahkan dengan model matematika seperti sebenarnya lebih gampang ya. Ini salah satu model untuk menentukan harga dari apa di situ, harga soto dan harga es tehnya yang di situ tidak diketahui pakai Kalau ada yang ditanyakan, silakan boleh tutup. Sekian dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak, jadi kurang lebih soal-soal aplikasi yang sudah Anda pelajari di materi sebelumnya, yaitu tentang determinan, impuls, masuk di sini impuls perkalian berarti ya, operasi matriks ya. Ada perkalian, ada penjumlahan, ada pengurangan matriks. Ini bisa dimanfaatkan untuk mencari sebuah penyelesaian dari masalah dalam kehidupan sehari-hari. Pak, Anda bisa nanti cek di rumah ya. Saya kayaknya pernah tidak
langsung melihat atau saya sendiri yang melaksanakan di situ orang tua misalkan beli sampai beli apa puasa, coba Anda analisis sudah bisa kita aplikasikan dengan menggunakan metode mas. Ya, itu mahasiswa yang bisa kita pelajari pada hari ini. Nanti kita kembali ke tempat masing-masing. Ya, kita kembali ke tempat masing-masing dulu. Ya, kembali ke tempat masing-masing. Jadi masalahnya dulu ya. Sebelum pembelajaran selesai, silakan barangkali ada yang mau ditanyakan dulu terkait dengan pelajaran yang kita pelajari hari ini. Jelas semuanya? Bisa semua? Gampang ya? Gampang ya? Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Nanti perhatikan, karena ini kita berlanjut di pertemuan berikutnya. Nanti tugasnya adalah ada di LKPD yang pegang sementara buka dulu halaman ke berapa ini. Nah, ini dikerjakan secara individu halaman berikutnya berarti. Ayo berlatih. Ayo berlatih itu untuk melatih bagaimana cara mencari inverse maupun determinan. Tidak ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada, Bapak minta tolong satu atau dua anak untuk merefleksikan kegiatan yang sudah kita laksanakan pada hari ini. Silakan siapa yang mau maju pelan untuk merefleksikan. Apa? Kamu belajar apa hari ini dengan Pak Ferdian gitu. Nah, biasa. Mbak Helena, ayo depan Mbak, apa? Yuk Mbak Helena, kita refleksikan Mbak Helena. Mana Bapak? Anda belajar apa Mbak Helena hari ini? Ya, itu aja Mbak Helena. Satu lagi sama Sonia juga Sonia. Gimana ya? Sonia, gantian Mas Diki ya. Mas Diki, silakan refleksikan ke depan. Ayo Mas Diki, sama Mbak Helena ke depan. Jadi Mas Diki sama Mbak Helena maju dulu ke depan. Ayo, jangan dulu. Nah, sini Mas Diki, nggak usah khawatir nanti, nggak apa-apa kasih tahu. Ya, silakan Mas Diki. Apa yang sudah Mas Diki pelajari pada hari ini Mas Diki? Coba. Ya. Nggak apa-apa, sebenarnya Mas Saputra perlu maju ya. Ya Mas Diki, atau Mbak Helena dulu nggak apa-apa. Silakan Mbak Helena. Hari ini kita belajar tentang Apa? determinan dan Apalagi yang dipelajari Mbak Helena? menyelesaikan masalah dalam bentuk Menyelesaikan masalah dalam bentuk soal cerita yang tadi sudah kita pelajari bareng-bareng. Apalagi yang dipelajari Mbak Helena? menentukan nilai X dan Y. Menentukan nilai X dan Y ya. Setelah tadi soal dari permasalahan tersebut kita buat adalah model matematika. Gantian Mas Diki sekarang, semua Mas Diki. Mas Diki tadi belajar apa saja? Jangan lapor Mas Diki. Ya Mas Diki. Belajar inverse terus. Belajar determinan. Ada apa lagi tadi Mas Diki? Mas Diki pernah tidak Mas Diki menjumpai masalah yang hampir serupa mungkin dengan masalah tersebut? Nggak pernah. Nanti nggak pernah disuruh di rumah. Disuruh pernah ya Mas Diki. Yang plus dulu buat Mas Diki sama Mbak Helena.
Satu lagi Mbak Alia, Mbak Alia, satu lagi Mbak Alia. Bapak pengen tahu gimana kesannya belajar kita hari ini Mbak Alia. Mbak Alia. Gimana Mbak Alia? Yang tidak dipelajari ini saya apakah saya tegang, apakah saya seperti apa itu di Bapak Tegangnya kenapa Mbak Alia? Oh tadi keliru gara-gara salah ya. Gara-gara salah. Ada apa lagi Mbak Alia? Paham cara hidup infus. Paham cara hidup ya, karena kita bisa saling bekerja sama. Jadi kolaborasi itu butuh gotong royong untuk memecahkan sebuah masalah. Ya, ada apa lagi Mbak Alia? Dan itu perasaannya. Ya, terima kasih atas penjelasan Mbak Alia. Karena baca ternyata keliru ya, kembali harusnya diagonal pertama dikurangi diagonal kedua, kembali ke diagonal kedua, dikurangi diagonal bu. Ya itu masalah yang bisa kita pelajari pada hari ini. Nanti kita berjumpa lagi pada pertemuan berikutnya minggu depan. Kita akan mempelajari nanti transformasi geometri, tapi 1 jam sebelumnya nanti kita gunakan untuk penilaian penilaian tugas-tugas yang tadi sudah Bapak berikan. Sekarang kita pelajari di rumah ya, pelajari di rumah sehingga nanti persiapan 1 jam untuk kegiatan proses. Anda sudah menguasai. Itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Kalau lebihnya mohon maaf. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, dan sama-sama membaca alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi